pet lover. Balik lagi bersama Randy di channel 88 Pet Girl, where your hobbies begin. Setelah kemarin kita seharian di Ciampea, hari ini kita balik lagi di showroom 88 Pet Gallery di Gading Serpong. Ngapain sih? Kita kedatangan kurang lebih ada 20 ekor lebih ikan-ikan berukuran 28 sampai 30 cm yang akan kita pergunakan untuk kontes di Yogyakarta di bulan 5 nanti. Dan bulan 7 di Aci Cup by bareng-bareng di Nusatik di BSD nanti bulan 7. Nah, ikan-ikannya teman-teman lagi oplos. Sekarang sedang proses pengoplosan yang ketiga kali, penggantian air dan oksigen ulang. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lagi ngoplos, gue mau kasih lihat lu bahan kita di ukuran 35 cm yang kita milikin. Tentunya dengan kualitas, bukan cuman kita jualan spek kontes, tapi memang spek juara kontes. Ikutin gua. Oke teman-teman, kita menuju ke ikan pertama yang tadi gue bilang spek juara kontes. Kenapa gue bilang spek juara kontes? Karena jujur aja sekarang banyak orang-orang maupun baik hobis maupun seller yang menganggap, yang mencari, yang menjual dengan label spek kontes. Sebenarnya sah-sah aja, nggak ada masalah, asal tidak menjerumuskan untuk hobis-hobis baru yang ingin bermain dan mencoba untuk turun ikan di arena kontes. Mungkin buat teman-teman yang sudah biasa di arena kontes, teman-teman yang sudah biasa menang juga, mungkin tahu ikan spek juara itu ikan yang seperti apa. Kenapa sih gue bilang spek juara? Jadi ikan ini mempunyai potensi juara yang sangat besar, hampir pasti juara. Tapi balik lagi, ada faktor-faktor luck atau keberuntungan yang kita perlukan. Contoh, ikannya harus sehat, ikannya nggak sakit, ikannya nggak parkir. Walaupun secara spek dan anatomi, walaupun warna dia mencukupi, tapi kalau luck-nya nggak ada, lucky-nya nggak ada, dia tetap nggak menang. Jadi kalau buat gua, spek menang kontes itu kita bicara hampir pasti menang secara anatomi maupun warna. Contohnya ada ikan di sebelah gua yang spek pemenang kontes. Kita lihat di C7. Ikan ini mempunyai kepala yang sendok, dayung yang panjang melewati dasi tengah, ekor dan layar dia close. Tapi ingat, ekor layar close dia harus memiliki simetris yang proporsional, yaitu ekornya. Jadi ekornya itu melingkar proporsional. Jadi panjangnya itu seperti ini. Ada ikan yang close, tapi ekor bawahnya seperti ini. Ekor bawah lebih pendek daripada ekor bawah atasnya. Itu menjadi salah satu faktor penilai yang signifikan. Kenapa? Karena nggak enak dilihat kalau ekornya nggak simetris. Jadi jangan cuma melihat faktor close-nya doang, tapi harus melihat simetris dari ekor ikan tersebut. Ikan nggak close bisa menang nggak? Bisa jawabannya. Ikan gua banyak yang nggak close dan jadi menang. Kenapa? Yang dinilai bukan cuma ekor, tapi dari kepala sampai ekor. Ekor nggak close itu hanya pengurang sedikit. Tetapi kalau dia punya ekor modelnya panjang, tentunya pasti nggak close. Jadi dia akan ada gap, tapi ekor itu besar. Perbandingan apa sih besar? Besar itu akan gue bandingkan dengan kepala. Ketika kepala ikan berbanding 1, sedangkan ekor berbanding 2, ekor ikan itu bisa kita bilang mewah alias besar. Kita lanjut di ikan kedua, yaitu di C8. C8 juga mempunyai karakter kepala sendok dan ekor ya kita lihat. Perbandingan ekor dengan kepalanya itu 1:2. Kita lihat. Cantik sekali. Hanya tinggal kita perbaiki mentalnya. Nah, dayungnya pun panjang. Genetik warna tidak usah diragukan. Ikan ini belum pernah tanning, tetapi pipi dan sisiknya sudah keluar warna orange. Orange apa kuning, man? Orange ini. Kepalanya juga hijau banget ya. Jadi ikan ini 2 yang akan kita turunin di Yogyakarta dan Aci. Lanjut, ada ikan ketiga, yaitu D9. Tunggu man, lampunya kuning. D9. Ini juga sama, ikan yang secara overall sangat layak untuk mendapatkan poin dan nomor
di arena kontes. Lihat, dagingnya panjang, badannya lebar dan kotak. Nah, ekor ini tidak close bawahnya, ada gap sedikit, tapi besarnya dengan kepala hampir 3 kali guys. Jadi ekornya jumbo banget. Dan kita lihat, layar pun masih cukup gondrong, dia masih enak lihat dan simetris. Lanjut, ikan keempat. Ikan keempat di kelas besar, medium. Ini ikan sebenarnya udah punya buyer kita di Thailand. Cuma ketika beli sama kita masih bahan. Kita grooming dan kita warnain setelah beberapa bulan, jadilah dia seperti ini. Dayung panjang, kepala sendok, ekor dan layarnya pun sangat baik. Mental juga bagus. Ikannya akan kita turunin di Jogja di kelas medium. Oh, ada satu ikan man ketinggalan di depan, di B1. B1 itu tank keramat kita man. Yuk, ikutin. Ada satu lagi. Ada 2. Ini dulu bang. Kuntul. Nah, ini tadi kelewat guys. Ini ikan yang di kelas medium. Ini ukurannya kurang lebih di 45 sampai 46 cm. Punya karakter metalik yang bersih banget. Ikan ini bukan ikan spesial. Secara anatomi ikan ini overallnya mulus aja sih. Tapi kalau dibilang spesial enggak. Ya dari kepala sampai ekor ikan ini mulus. Dan punya karakter warna yang cukup bagus. Dia bersih banget sisik metaliknya. Dan ringnya pun lumayan rapi. Mudah-mudahan sebulan lagi dia akan lebih menebal. Nah, kita mau kita turun juga di Yogyakarta. Mudah-mudahan ikan kita bisa prestasi nih guys. Jadi rak piala kita itu yang sebenarnya udah nggak muat, bisa nambah lagi koleksinya. Nah, ini yang tadi ketinggalan di tank B1. Ikan berukuran 39 sampai 40 cm. Rencananya ikan ini gue turunin di kelas small di Yogyakarta, karena di Yogyakarta kelas smallnya itu sampai ukuran 40 cm. Ikan ini belum stabil secara mental, makanya gue masih kasih tank mat dia berupa ikan Oscar. Biar apa sih? Biar ikan ini lebih galak dan dia akan menjadi tipe yang fight. Kemarin habis gue benerin nih matanya, jadi gue udah persiapin ikan ini buat turun di Yogyakarta. Nah, ikan ini bilang ya, dayungnya, badannya juga proporsional, kepalanya juga pun masih sendok. Lihat, layarnya gondrong dan ekornya pun ada motifnya di ujungnya. Jadi ikan ini juga cukup layak buat kita turunin kontes, dan gue yakin ikan ini pun akan mendapatkan poin. Walaupun gue nggak tahu juara berapa, tapi gue yakin ikan ini bisa punya prestasi yang maksimal. Belum ya? Belum guys. Jadi tadi gue bilang, kenapa gue melabeli dengan spek juara kontes? Gue tidak mau mengikuti tren yang ada, orang bilangnya cuma spek kontes. Jadi jujur kata, banyak sekali buyer, terutama newbie, yang bertanya sama gue, baik di DM maupun di WA, kok ada spek kontes gak? Ukuran sekian. Sedangkan mereka secara pengetahuan, spek kontes yang mereka ketahui itu, mereka banyak searching di Google dan YouTube. Nah, tugas gua yaitu mengedukasi. Nah, gua kalau jawab satu-satu kan cukup panjang nih, menjelaskan spek kontes dari A sampai Z itu cukup panjang. Jadi gua kan tadi secara garis besar sudah gue jelaskan. Jadi spek kontes itu hanya labeling dari seseorang untuk ikannya masing-masing. Tapi kalau gua melabelnya, spek itu bukan cuma bisa kontes. Semua ikan bisa kontes kalau dia daftar, dia bayar. Tapi yang gue mau, orang itu mendapatkan ikan ketika dia mau kontes spek untuk bisa menjadi pemenang kontes. Bukan sembarang berucap. Puji Tuhan, gue bersama 88 sudah membuktikannya selama 1 tahun ini dengan deretan prestasi yang gue pun tidak menyangka. Karena ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Dalam setahun, rak piala kita ini udah gak muat guys. Bukan kita sombong, tapi ini sebuah pencapaian yang di luar ekspektasi gua. Jadi ini memang luar biasa. Proses belajar kita dari nol sampai kita di posisi ini cukup cepat dan cukup pesat. Tetapi ini bukan gue sendiri, banyak teman-teman, banyak senior-senior yang membantu gua
dalam proses pembangunan 88 Red Gallery ini. Nah, balik lagi ke spek pemenang kontes. Jadi selain anatominya, orang tersebut harus mengetahui anatomi seperti apa sih yang ideal, yang biasanya, yang juri sukai untuk bisa menang kontes. Memang betul, pakem untuk menjadi pemenang kontes itu ada. Tapi kita harus ingat, yang menilai ikan itu manusia. Selain punya sisi objektif, dia punya sisi subjektivitas ataupun yang bisa kita bilang selera dari juri. Kita tidak bisa bohong. Ketika juri A bertugas di kontes A, belum tentu ketika di kontes B dengan juri yang sama, juri yang berbeda, ikan kita akan mempunyai posisi pemenang yang sama. Walaupun lawannya sama nih, gue sudah mengalaminya. Kenapa? Karena sisi subjektivitasnya atau sisi seleranya itu ada sedikit pergeseran. Tetapi tidak jauh. Kalau jauh, berarti ada yang salah dengan objektivitasnya. Karena pakemnya sudah ada. Jadi sistem penilaian dan pakemnya itu kita harus pahamin dulu. Kemudian kita harus lihat personalnya. Siapa sih yang menjuri? Dia ini suka tipe ikan yang seperti apa? Sorry, bukan kita berusaha mendekatkan diri dengan juri, tapi kita harus tahu juri ini si A, oh demennya ikan tuh sendok, ekornya tidak perlu terlalu lebar, tapi yang penting kepala sendok. Oh ada juri B yang mau ikan itu nggak perlu spesial, yang penting metaliknya bagus, yang penting warnanya cerah. Atau ada juri C, yang penting ekornya lebih besar, dayunya pendek aja, dia udah cukup buat juara. Jadi itu gue bilang, selera juri itu masing-masing berbeda-beda, tapi pakemnya harus ada. Secara overall, ikan itu harus dinilai baik. Nah, berdasarkan pengalaman gue selama 1 tahun ini, ikan-ikan yang gue beli spek juara kontes, puji Tuhan, semua buyer-buyer gue hampir 90% lebih ikannya mendapatkan juara. Yang nggak juara, ya maaf-maaf, biasanya meleset antara ada sisik copot sama kadang-kadang suka parkir. Namanya kan kita nggak tahu. Itu yang gue bilang, lucky kita itu tetap harus ada, keberuntungan kita tetap harus ada. Selain ikan, jadi keberuntungan itu ada. Oke guys, daripada gue lama-lama ngoceh, kita lihat dulu ikan yang udah mau dilepas. Come on. Oke pet lover, teman-teman kita, tim kita sudah selesai melakukan proses pengoplosan, re-ox, dan sekarang ikannya sudah kita rilis. Sebelumnya kita kasih dulu stress guard. Kita biasanya sih overdose sih. Kita nggak pernah pakai takaran dia. Kita selalu pakai overdose. Kita kasih stress guard biar ikannya lebih nyaman dengan air dan tidak akan terlalu banyak lepas lendir. Nanti biasa kita 1 jam dari sekarang akan melakukan pergantian air. Oke, sekarang kita akan review ikan-ikan yang kita lepas. Kita mulai dari A2 dulu. A2 itu ikan yang masih kecil, yaitu berukuran di 20 cm. Jadi ikan-ikan ini masih punya potensi yang sangat panjang. Ikan ini cukup mulus dengan punya kepala yang sendok, ekor rata-rata ekornya tulang keras, tulangnya besar-besar dan genetiknya merah-merah. Dayungnya memang belum terlalu panjang, jadi dia masih pertumbuhan, memang ikan masih kecil. Tapi kita bisa lihat pola dayungnya kelihatan, polanya dia penuh. Jadi tulang luar sama tulang dalamnya hampir rata semua, dan dia tulangnya tulang kasar. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, yang gue bilang, gua kedatangan spek juara kontes. Ini dia, 26 ekor, ukuran 28-29 cm. Ikan ini salah satu hasil pembesaran kita di Pontianak. Jadi gue dibantu sama teman kita di sana, sama satu partner kita di sana, untuk membesarkan bibit-bibit yang sudah gua sortir yang terbaik. Ikan ini belum stabil, tapi kita bisa lihat ukuran ekornya,
dayungnya, badannya, serta kepalanya sangat manis. Kita lihat, genetiknya juga merah banget. Jadi ikan-ikan ini memang yang akan gue turunkan di kontes Jogja dan Aci Cup di bulan 5 dan bulan 7. Gue akan coba sertakan ikan-ikan ini. Nah, ini 13 ekor kedua, lebih mewah lagi. Ekornya lebih besar-besar lagi. Tapi ini semua satu akuarium pembesaran. Dia tidak satu partai, tapi satu akuarium pembesaran. Lihat ekor besar semua. Dayungnya sampai anus. Kita lihat. Dan relatif mulus. Jadi 26 ekor ini, tadi setelah gue lihat kasat mata, 80% bisa gue pakai di kontes nanti di Jogja dan di Jakarta di Aci Cup. 20% ini gimana? 20%-nya gue nggak bilang nggak bagus, tapi 20% ini ikan-ikan yang biasanya kalah makan. Jadi perkembangannya tidak sebaik yang 80%. Jadi ikan-ikan yang kalah makan akan gue pisahkan dan akan gue lebih push lagi agar potensinya bisa lebih maksimal. Nah, teman-teman, sampai di sini aja videonya malam ini. Ikan-ikan ini akan gue stabilkan sebelum besok atau lusa akan gue kasih video terbaiknya di Instagram kita di @88petgallery. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita 88 Pet Gallery. Gue Randy Suwandi, pamit undur. Bye-bye.